挺起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。我愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Ya, semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Oke, 感恩师兄师姐 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan terselenggaranya ya simpak siang pada malam ini. Dan perkenalkan saya Amir Suya, relawan dari Medan, mendapat berkah pada malam ini sebagai moderator dan saya ditemani oleh, silakan Sece.
Cảm ơn sư兄sư姐们 atas ini kehadiran malam ini belajar bersama. Perkenalkan saya Elisa dari Kota Medan juga. Mari kita belajar bersama. Cảm ơn. Baik, baik, Sejong Sece. Jadi kita sama-sama belajar ya bersama dan masing-masing kita menyiapkan waktu dan hati kita ya. Jadi malam ini kita di episode 1532 ya dengan judul Mengubah Kesadaran Menjadi Kebijaksanaan yang Memberi Manfaat bagi Semua Makhluk. Oke, kita mulai dengan catatan tangan. Hendaknya mengubah 5 akar indera, 5 objek indera, dan 5 kesadaran indera menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kritya Anusatana Janana yang memberi manfaat bagi semua makhluk. Dengan 4 kebijaksanaan menggerakkan kesadaran dengan dharma tiada rintangan. Tubuh dharma yang murni tersimpan dalam Tagata Garbha. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, Pratyaveksa Jana, dan kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, Samata Janana, berpadu menjadi Tahata. Itulah prinsip dari kebenaran tunggal. Ajaran dari semua Buddha adalah sama. Berikrar agung untuk menuntun para makhluk agar sepenuhnya mewujudkan kebodian secara bersama-sama. Kita mulai dari item pertama. Cuaca dingin. Saya akan memakai pakaian yang tebal. Saat orang lain sedang lapar, saya seharusnya memberikan mereka makanan yang membuat mereka kenyang. Ini adalah 5 akar indera yang bersentuhan dengan 5 objek luar ataupun hasilnya. Kesadaran ini, kita bisa menyadari bahwa orang lain lapar, bagaimana menggunakan sesuatu untuk disajikan kepada mereka. Ini merupakan 5 kesadaran yang bertemu, menyatu, berubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Oke, ini saya coba ya memahami item pertama ini ya, ya intinya adalah ya kita dapat merasakan ya. Jadi kita cara merasakannya itu tentunya kita perlu melihat langsung ya, mengunjungi ya, terutama biasanya kita jumpain di Lerawan Misi Amal ya. Jadi calon Kak Nenhu yang mengajukan permohonan ya, tentunya akan disurvei oleh relawan. Jadi relawan ini selain mendengar dan melihat langsung kondisi rumah, kondisi kesehatan ya, dan tetangga-tetangga ya, untuk mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan. Semua informasi tersebut tentunya memakai logika ya. Akan tetapi di dunia suci kita bukan hanya memakai logika ya, seperti juga tadi dalam ceramah master ya, tadi barusan yang kita saksikan bersama, diawali dengan Toyongsin ya. Kita selalu perlu menggunakan ya nurani kita ya, selain daripada logika. Sehingga apa yang Kan Enhu butuhkan ya, jadi kita bisa penuhi ya, sehingga dapat mengurangi ya derita mereka. Jadi itulah sebabnya yang kita itu dipanggil sebagai bodhisattva oleh master. Oke, kita lanjut di item kedua. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan adalah xiong ya, artinya memikirkan. Jadi xiong ini ya dalam aksara Chinese ya merupakan ya paduan kata
bentuk ya, ataupun tampilan, dan di bawahnya ada sebuah kata yang artinya hati. Jadi pikiran dari merenungkan ya ini disebut dengan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki adalah perenungan. Perenungan di atasnya ada sebuah kata sawah, di bawahnya ada sebuah kata hati. Bagaimana kita menciptakan atau melakukannya. Kita menganggapnya sebagai ladang berkah untuk dibajak, ataupun menganggapnya sebagai tempat sampah untuk menumpuk sampah. Ini adalah kesadaran ketujuh kita. Ini jika menganggapnya sebagai ladang berkah untuk dibajak, setiap butir benih akan memberi manfaat bagi para makhluk, dan jika Anda menggunakannya dengan semena-mena, maka ini akan menjadi sampah terus berhitungan, maka akan menciptakan kekuatan karma yang sangat banyak. Jadi ini ya, kita juga sangat kangen ya kepada Sesiong Secie yang mengerti Mandarin ya. Jadi sehingga setiap aksara Mandarin itu dapat terdiri dari kata-kata ya. Ada yang 2 kata, ada yang 3 kata, sehingga itu adalah perpaduan sehingga menciptakan arti yang baru ya. Seperti dalam kata siung ini ya, dan itu juga ada kata hati ya. Jadi kenapa sehingga sekarang ya Taiwan masih memakai aksara Mandarin tradisional ya. Seperti kita ketahui di China sana, aksara tradisional Chinese ini tidak digunakan lagi ya. Jadi ya istilahnya dan juga master ya sangat detail dalam memakai kata-kata ya, dalam berbicara ya, dan dalam melakukan tindakan ya, itu semuanya penuh dengan kebijaksanaan. Jadi hal-hal tersebut ya biasanya ya saya sendiri selalu um, mempelajarinya ya, dan saya berusaha untuk menerapkannya dalam luang lingkup di mana saya berada. Jadi dalam arti di sini ada juga tentang mengenai sawah ya. Jadi kita di dunia suci ini sebetulnya ya sedang menggarap sawah ya. Jadi sawah ini tentunya akan bisa menghasilkan. Tujuannya adalah menghasilkan. Jadi selain kita berubah dengan sifat-sifat kita, kita juga dituntun untuk uh, menerapkannya ya, ataupun mencontohkan kepada ya orang-orang di sekeliling kita ya yang berjodoh baik lah untuk dengan kita, sehingga uh, kita bisa menghasilkan benih-benih yang lain, sehingga benih-benih ini ya tumbuh ya menjadi banyak ya, sehingga itulah tujuan kita mempelajari ajaran Buddha. Oke, kita lanjut di item ketiga. Lalu bagaimana dengan kesadaran ketujuh? Ketika kita tahu bahwa kita kedinginan, orang lain juga kedinginan. Kita lapar, orang lain juga lapar. Dengan hal-hal seperti ini, bagaimana kita seharusnya bersumbangsi demi semua makhluk? Kita tidak boleh serakah memiliki sesuatu hanya untuk diri sendiri. Semua makhluk hidup sama seperti kita. Wujud kehidupan yang besar. Semua kehidupan saling bergantungan. Ketika orang lain damai, aman damai, maka merupakan kedamaian bagi kita. Memahami kedamaian kita merupakan kedamaian bagi semuanya. Ini memungkinkan kita memahami keseluruhannya. Jadi disebut kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Dengan ini kita bisa menyelesaikan perbuatan terbaik di dunia. Kita sudah melakukan sesuatu dan telah menyelesaikan tugas ini. Hal ini telah selesai, lalu kembali pada kesadaran kita. Ini disebut
kebijaksanaan agung, cermin sempurna. Oke, baik, ini nampaknya cukup dalam ya. Jadi kebijaksanaan ini juga terdiri ya dari beberapa sub ya. Jadi dalam arti ya, makanya master ini sangat detail. Jadi tujuannya sebetulnya adalah membuat kita ini paham ya bahwasanya kebijaksanaan ini ya itu tumbuhnya dari akal indera. Akal indera kita kan ada 5. Jadi kebijaksanaan ini ada kebijaksanaan 6, 7, 8, dan yang terakhir adalah 9. Jadi dalam arti ya kita ini intinya ya saya coba menggarisbawahi ya bahwasanya dari semua istilahnya dari semua tanggung jawab kita ya sebagai lerawan di dunia suci ya, itu intinya adalah bagaimana kita bisa dari pengalaman ya jam terbang kita di lapangan, jam dharma kita adalah tumbuh kebijaksanaan ya. Jadi kebijaksanaan ini bagaimana kita bisa menghargai ya, istilahnya menghargai juga lerawan-lerawan lain yang telah bersumbangsi ya. Bagaimana kita juga membentuk teamwork ya. Teamwork ini juga cukup berarti ya dalam dunia suci karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi teamwork ini ya tentunya adalah merupakan teamwork yang harmonis. Bagaimana kita menciptakan harmonis? Tentunya ya kita juga saya sendiri juga masih belajar ya sehingga kita bisa harmonis dalam semua komunitas-komunitas karena di suci ini banyak komunitas. Jadi tentunya kita juga berusaha ya agar kita tetap bisa diterima dalam segala komunitas-komunitas di suci. Oke, baik. Ini mungkin item keempat dilanjutkan oleh Elisa Secil. An Amir Susyung ya, saya lanjutkan. Hendaknya mengubah 5 akar indera, 5 objek indera, dan 5 kesadaran menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Setelah diubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Inilah kebijaksanaan memberi manfaat bagi para makhluk. Jika kita bisa mengubah 5 akar indera, 5 objek indera menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kita bisa memanfaatkan ini untuk menyelamatkan orang lain, untuk membantu orang lain, dan memberi manfaat bagi orang lain. Inilah disebut kebijaksanaan. Jika ini ingin mengatakan kepada kita bahwa 4 kebijaksanaan menggerakkan kesadaran dengan dharma tak tiada rintangan. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Ada kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, kebijaksanaan agung cermin sempurna, yakni dengan menggerakkan 4 kebijaksanaan. Seperti yang Amir Susyung jelaskan sebelumnya ya, di dalam komunitas memang kita akan bertemu dengan banyak orang, kejadian dan permasalahan, di mana 5 indera kita ini sangat akan membuat kita menjadi objek indera kita muncul kesadaran-kesadaran. Dulu sebelum mempelajari atau belum mengetahui tentang Dharma ya, ataupun istilah-istilahnya kita tidak pernah merasakan, hal ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Kita tidak paham akan kesadaran. Kita hanya selalu merespon berdasarkan kebiasaan kita. Melalui ceramah master ini, dengan mendengar Dharma, membaca, dan mencoba memahami
apa yang ingin disampaikan Buddha ya. Hal-hal ini sepertinya bagi kita awalnya terasa sulit, nggak bisa. Tapi ini adalah hal yang dijelaskan oleh Buddha bisa kita lakukan bila kita mengamati lewat perenungan, keyakinan, dan praktek. Di sini setelah kita tahu ya bahwasanya segala indera ketemu objek akan menimbulkan kesadaran. Dari mulai memahami kesadaran ini, kita bisa melihat pikiran apa yang muncul. Itu adalah pengamatan menakjubkan. Dari pikiran yang muncul itu berlanjut kepada kesetaraan dalam sifat hakiki, di mana dalam segala pertemuan itu bagaimana kita bisa menyelaraskan diri untuk bisa membaur bersama. Bentar ya. Oke, kita lanjut dulu. Naskah Sutra. Selanjutnya, para pria berbudi, semua dharma dari para Buddha Tatata adalah demikian. Guna untuk menuntun para makhluk. Semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Guna untuk menuntun para makhluk, semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Buddha pada dasarnya tiada tanda kemunculan atau pelenyapan. Dikarenakan para makhluk adalah keras kepala dan bodoh, Buddha menuntun para makhluk dengan metode terampil. Juga berbeda dengan makhluk duniawi. Tidak berbuat kebajikan, disebut palsu, dan penuh tipu daya. Memiliki kebajikan adalah memberi manfaat dan tidak merugikan. Makanya dikatakan semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Next. Semua orang harus bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan. Kita harus segera memanfaatkan waktu yang kita miliki. Dengan mendengar Dharma, barulah kita mengerti nilai melakukan perbuatan baik. Barulah kita dapat memahami bahwa makhluk hidup yang menderita adalah tempat pelatihan spiritual kita. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kita sudah tahu caranya. Mengapa kita tidak segera melakukannya? Kita harus menghormati dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Satu orang saja tidak dapat melakukan segala sesuatu di dunia. Kita membutuhkan semua orang di dunia ini bersatu hati dan tekad yang sama dengan kita. Barulah kita dapat memenuhi jalan bodhisattva. Jadi kita harus berterima kasih kepada rekan-rekan praktisi di sekitar kita. Kita harus berterima kasih pada diri kita sendiri. Kita harus berterima kasih kepada mereka yang membantu kita, karena mereka membantu kita memenuhi perkembangan spiritual kita. Jadi ini adalah memiliki kebajikan adalah memberi manfaat dan tidak merugikan. Karena itu, semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Nah, di dalam dunia suci, kita melihat begitu banyak relawan yang bergabung ya di setiap sosialisasi. Semua orang bersungguh hati untuk ingin melakukan kebajikan-kebajikan, berbuat baik. Tetapi dalam komunitas ataupun dalam berkegiatan, seringkali kita melihat
adanya benturan-benturan. Mungkin kita memiliki itu sifat ingin berbuat kebajikan. Cuman kita lewat tabiat kita ataupun kita tidak kurang mengetahui aturan dalam suatu organisasi. Kita hanya membawa hati tanpa melihat kali ini saya datang untuk mengharmoniskan, menuntaskan suatu kegiatan dengan baik. Tapi saya membawa tabiat saya dengan, dengarkanlah saya. Saya memiliki pendapat bagus ini. Tetapi di dalam komunitas kita selalu melihat bahwasanya setiap kegiatan memiliki PIC. PIC ini adalah siapa yang mau bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan. Semua relawan diberi kesempatan untuk mengemban. Bila kita merasa ingin mengemban, kita boleh mengajukan diri untuk mengemban dan berharmonis dengan sesama melakukannya. Tetapi bila kita tidak mengemban suatu kegiatan sebagai PIC, bagaimana kita dengan kerelaan dan karena kita di dalam organisasi ini kita ingin membaur, bisa bersatu hati. Bagaimana kita menurunkan ego kita dengan rendah hati, kita bisa mendengar kegiatan ini bagaimana mau dilaksanakan, bagaimana pada saat interaksi kita boleh juga memberikan masukan, lalu melalui kesepakatan bersama kita dengan rela menerima kesepakatan ini dan kita bersungguh hati melakukannya. Ini adalah suatu berbuat kebajikan yang lebih baik dan lebih sempurna. Karena di dalam berkegiatan itu kita tidak ada pergesekan. Kita dapat menjalin jodoh baik. Karena Master selalu mengatakan kita di dalam setiap pertemuan kita memiliki dua pilihan. Apakah menjalin jodoh baik ataupun jodoh buruk. Makanya di sini ada dikatakan semua makhluk adalah lahan pelatihan spiritual kita. Lalu di sini saya mengingat ada satu seceh sharing kepada saya. Bahwasanya dalam ceramah Master ada mengatakan seorang praktisi. Dia mengatakan setiap orang adalah Buddha. Baik buruk semua adalah Buddha. Karena dia memiliki sifat tata bisa mencapai kebuddhaan. Jadi pemunculan dia itu adalah bagaimana saya sendiri untuk membina hati saya, tempat pelatihan spiritual saya untuk bisa berespon dengan baik pertemuan ini. Cerita itu sangat menginspirasi dan membuat saya selalu berpikir kembali bagaimana saya juga ingin berlatih lebih baik lagi supaya bisa harmonis. Oke, lanjut. Susung boleh next. Sang Buddha datang ke dunia sesuai dengan akar kapasitas para makhluk. Para makhluk memiliki kesukaan dan ketidaksukaan. Dikarenakan penderitaan mereka yang banyak, maka demikianlah Sang Buddha masuk ke tengah orang banyak, mencari cara untuk menuntun dan menasihati mereka. Seiring ia pergi ke tengah orang banyak, Buddha harus sama seperti manusia, menunjukkan kelahiran dan kematian. Ia merasakan lahir, tua, sakit dan mati. Jadi, kebenaran dan tiada kepalsuan. Karena demikian harus membimbing para makhluk.
semua yang dapat memberi manfaat. Jika tidak ada tubuh perubahan di dunia, bagaimana membimbing para makhluk? Yaitu memberi manfaat bagi para makhluk. Ini adalah prinsip kebenaran yang tiada kepalsuan. Jadi, inilah kesamaan dari para Buddha di 10 penjuru dalam 3 masa. Semua Buddha melalui jalan yang sama, maka kita harus bersungguh hati terhadap hal ini. Di awal permulaan sharing master ya, ada dikatakan semua Buddha, semua Dharma adalah dari semua Buddha dari semua Dharma dari semua Buddha adalah sama. Semua adalah untuk membimbing para makhluk. Bagaimana para makhluk bisa melihat tentang penderitaan. Bagaimana sebab penderitaan itu? Bagaimana penderitaan ini berlangsung? Dan bagaimana penderitaan ini dapat lenyap? Di sini juga dikatakan bahwasanya Buddha adalah kebenaran, prinsip kebenaran, di mana Buddha sendiri ingin mengajarkan kita, tapi dia harus melalui metode-metode ataupun muncul kembali dalam dunia ini dalam bentuk kelahiran. Kelahiran Buddha sebelum mencapai Buddha adalah Pangeran Siddhartha Gautama. Dengan kelahirannya, dia membina diri, juga mengalami sakit tua dan meninggal dengan parinibbana. Semua itu dia lakukan dengan memberi contoh bahwa dia melakukan praktek yang membawa manfaat bagi semua orang, di mana kita harus lebih bersungguh hati meresapi Dharma yang disampaikan Buddha, supaya kita juga bisa yakin untuk mempraktekkan dan meyakininya, sehingga kita percaya. Master selalu mengatakan kepada kita adalah calon bodhisattva. Karena itu, kita harus yakin kita adalah calon bodhisattva dan kita teguh dalam mempraktekkan Dharma dengan sila sebagai pelindung kita dan 8 jalan mulia sebagai penuntun kita. Dengan adanya Dharma dan adanya Majjhap Secia yang memiliki 4 misi, 8 jejak, membuat kita sangat mudah untuk melakukan begitu banyak kebaikan yang memberi manfaat kepada sesama. Dan selain memberi manfaat, kita juga harus membimbing para makhluk agar sama-sama bisa merasakan hatinya itu ada kehangatan dan terakhir sama-sama bisa terterakan bahwasanya ini adalah jalan benar dan kita ada mitra bajik bersama untuk berjalan giat dan semangat. Inilah adalah tentang kebenaran dan tiada kepalsuan. Kan Sesiung Sejeman ya untuk intisari malam hari ini. Elisa Sece. Ini Iya. Vivi Liang Sece ada resen. Silakan Vivi Liang Sece sharing bersama kita. Kan En. 感恩三等开师，感恩师兄师姐，感恩 Elisa dan Amir师兄。Naskah Sutra. Selanjutnya, para pria berbudi, semua dharma daripada para Buddha Tathagata adalah demikian. Guna untuk menuntun para makhluk, semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Sekali lagi menjelaskan dan juga bahwa dharma ini adalah tidak palsu. Takut kalau orang-orang meragukan kalau Buddha sekarang mendirikan pintu ini sehingga mengatakan
Semua dharma dari para Buddha Tathagata adalah demikian. Buddha pada dasarnya tiada tanda kemunculan atau pelenyapan. Dikarenakan para makhluk itu adalah keras kepala dan bodoh, Buddha menuntun para makhluk dengan metode terampil, juga berbeda dengan makhluk duniawi. Dengan tidak berbuat kebajikan itu disebut palsu dan penuh tipu daya. Memiliki kebajikan adalah memberi manfaat dan tidak merugikan. Sehingga dikatakan semua adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Dan tubuh perubahan nirmanakaya itu menuruti batin dari para makhluk. Kesenangan atau ketidaksenangan mereka. Itu sebabnya menunjukkan kelahiran dan kematian. Semua yang dapat memberi manfaat kepada para makhluk itu adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Inilah kesamaan dari para Buddha di 10 penjuru dalam 3 masa. Jadi di sini tadi juga dikatakan bahwa dengan kita mengubah 5 akal indera dan juga 5 objek indera itu, sehingga akan timbullah 5 kesadaran yang juga disebut dengan kebijaksanaan dengan kegiatan yang tak terbatas. Ini memberi manfaat bagi semua makhluk. Dengan 4 kebijaksanaan ini, sehingga kita menggerakkan kesadaran dengan dharma yang tiada rintangan. Dan juga kebijaksanaan dengan pengamatan yang menakjubkan itu. Dan juga dengan kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Itu bisa berpadu menjadi tatata. Inilah prinsip kebenaran tunggal. Jadi kita di dalam melatih diri, kita harus bisa merubah kesadaran ini menjadi kebijaksanaan. Sehingga bisa juga memberi manfaat bagi semua makhluk. Jadi kita harus betul-betul yakin dan memahami bahwa semua ajaran Buddha itu adalah kebenaran dan tiada pun kepalsuan. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kan ya Vivi Liang Sejie ya yang sharing ya tentang naskah sutra ya, sehingga memberi manfaat ya kepada semua peserta Sin Fa Siang pada malam ini. Oke, baik. Sepertinya kita ada kuis. Apakah kita lanjut dengan kuis dulu, Elisa Sejie? Boleh Susyung. Kita lanjut kuis dulu, nanti mungkin ada sharing peserta ya dari pemenang kuis malam Ya. ini. Oke. Sejie yang bawakan ya, Sejie. Ya boleh. Cảm ơn Susyung. Ya, kan ya, Sejie. Oke, Oke. Tina Sejie, apakah malam hari ini hadir? Oke, saya bacakan ya. Yang memenangkan Kan Tina Sejie. Silakan Tina Sejie. Ya, malam ini pemenang kuisnya ini ya Meeting Se ya, yang didonasi oleh Sylvia Suwardi Sejie, relawan Medan ya, untuk 12 pemenang ya. Semoga ini memberikan semangat untuk para Sesiung Seciemen yang ikut Sin Fa Siang untuk lebih semangat ya. Dan udah itu bisa ikut sharing ya. Kan entat ya. Kan Tina Sejie. Marilah kita memulai kuis malam hari ini.
kuis nomor 13 ya. Batang besi dan sapi betina. Oh, sorry. Oke. Sesung menjawab dengan angka 13 dan ABC ya. Oke. Kebahagiaan sesungguhnya yang dimaksud oleh Master adalah A. Ketika semua orang bersatu hati melindungi keluarga sendiri. B. Saat kita dapat hidup berkecukupan. C. Kita dapat tidur dengan tenang dan damai. D. Hati yang penuh dengan cinta kasih yang seluas jagat raya. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan Sesung Sejiman. Sudah close saja. Cảm ơn. Mari kita lanjut. Jawaban yang benar adalah D. Hati yang penuh dengan cinta kasih yang seluas jagat raya. Kuis nomor 14, petani tua dan kerbau. Kamar Lahula. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang A. Memiliki kekayaan yang melimpah, B. Memiliki nama baik di masyarakat, C. Memiliki pengikut yang banyak, D. Memiliki tempat ibadah yang banyak, E. Memiliki cinta kasih universal di dalam hati. Close. Oke. Jawaban yang benar adalah E. Memiliki cinta kasih universal di dalam hati. Next. Soal 15, Dewi Harti. Dari cerita mengenai Dewi Hariti, kita mengetahui bahwa segala noda batin berasal dari keakuan, pikiran, kemelekatan, cinta kasih, kebodohan. Lima belas close. Jawaban benar adalah A. Keakuan. Soal 16, dari Dewi Pohon dan Dewa Rumput. Kayu dari apa yang akan dipakai oleh tukang kayu untuk membangun ulang pilar istana? A. Raja pohon, B. Kayu mahoni, C. Kayu impor dari luar negeri, D. Kayu yang berasal dari rawa-rawa, E. Menggunakan kayu dari pohon ajaib. 16 close. Jawaban yang benar adalah A. Raja pohon. Sutra Teratai bab 16, 1528. Hal kecil seperti apa yang dapat kita lakukan dalam keseharian berlatih melenyapkan kerisauan dan menjalin jodoh baik? A. Menjaga etika, B. Berteman dengan orang tertentu, C. Wajah tersenyum, D. A dan B benar, E. C dan A benar. 17 close. Jawaban yang benar adalah E. C dan A benar. Menjaga etika dan wajah tersenyum. Sutra Teratai bab 16, 1528. Penderitaan apa yang tidak dapat kita kendalikan? A. Kelahiran dan kematian, B. Ketidakwaspadaan, C. Karma, D. Kemelekatan, E. Kebencian. 18 close. Jawaban yang benar adalah A. Kelahiran dan kematian. Sutra Teratai bab 16, 1529 ya. Di bawah ini adalah landasan kita untuk membangun tekad, kecuali A. Kebijaksanaan, B. Ketulusan,
C. Kesungguhan, D. Keyakinan, E. Kebenaran. 19 plus. Jawabannya adalah A. Kebijaksanaan. Kuis nomor 20, jalan titik-titik adalah jalan yang tiada tara. A. Kebaktian, B. Brahmana, C. Bodhisattva, D. Kepintaran, E. Kebudahan. 20 close. Jawaban yang benar adalah E. Jalan kebudahan. Sutra Teratai bab 16 episod 1530. Yang dimaksud dengan panji kesombongan dan keangkuhan adalah A. Menonjolkan kekayaan sendiri, B. Menonjolkan kehebatan sendiri, C. Menonjolkan kekuatan sendiri, D. Menonjolkan kejayaan sendiri, E. Menonjolkan keterampilan sendiri. 21 close. Jawaban yang benar adalah D. Menonjolkan kejayaan sendiri. Tempat pelatihan diri yang sebenarnya berada pada A. Tindakan kita, B. Pikiran kita, C. Batin kita, D. Perasaan kita, E. Telapak tangan kita. 22 close. Jawabannya adalah C. Batin kita. Sutra Teratai bab 16 episod 1531. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memupuk berkah dalam hidupnya? A. Mereka akan tetap bahagia, B. Mereka akan memiliki banyak teman, C. Mereka akan mengalami banyak penderitaan, D. Mereka akan mencapai pencerahan, E. Mereka akan menjadi sangat kaya. 23 close. Jawaban benar adalah C. Mereka akan mengalami banyak penderitaan. Soal terakhir ya. Mengapa seorang yang memiliki berkah dan kebajikan sedikit sering merasa tidak senang dengan orang lain? A. Mereka tidak peduli pada penderitaan orang lain. B. Mereka memiliki terlalu banyak pekerjaan. C. Mereka tidak tahu bagaimana cara memupuk kebahagiaan. D. Mereka selalu merasa iri dengan kebahagiaan orang lain. E. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup. 24 close. Jawabannya adalah mereka tidak peduli pada penderitaan orang lain. Kan Sesung Sece yang telah berpartisipasi ya. Sembari menunggu pemenang kuis, Sesung Sece, mari kita berbagi sharing ya atas ceramah master hari ini. Mendapatkan kesan apa yang di dalam hati yang ingin berbagi kepada kami semua. Kan Oke, mungkin saya coba ya. Dalam ceramah master tadi ya, bahasanya ada disebutkan bahwasanya Buddha itu akan parinibbana ya. Sebetulnya hal tersebut ya, itu seperti kita manusia itu tidak terlepas ya dari lahir, tua, mati, dan sakit. Jadi Buddha itu sebetulnya ingin ya
mengungkapkan ya bahwasanya Buddha itu juga sama ya dengan kita sebagai manusia. Jadi akan mengalami ya lahir, mati, sakit ya, dan lahir, mati, sakit, dan apa saja? Lahir, mati, tua, sakit, Dua. Itu Linda mati. saja. Linda saja mau sharing. Belum Sesiong, belum. Yang Oh, lain dulu Sesiong. oke. Ya. Saya lihat ada Sesiong. Ya, ini Sesiong ini dari Binjai ya, tandem ya. Saya lihat Sucipto Sesiong bisa sharing bersama kita, Sesiong. Sucipto Sesiong dari tandem Binjai bisa sharing sama kita, Sesiong. Oke, sambil menunggu ini ada uh, Peng Siu Chu Sejia ya. Ini lerawan dari Medan juga ya. Tapi sekarang sudah pindah ke Jakarta. Apakah bisa sharing sama kita, Siu Chu Sejia? Oke, jika belum ya, ini kita bacakan dulu pemenang ya untuk malam ini. Ya, selamat ya kepada Yanti Chen Sejia dari Medan. Yang ke-14 Lairi Sejia Medan. Selanjutnya Himala Padma Sesiong dari Medan. Selanjutnya Caya Sayuta Sesiong dari Cikarang. Dilanjut Mina Secie dari Medan. Dan Dona Andriani Secie dari Barat 1. Lanjut Secie. Yang 19 ya, Meli Wanusi Seci dari Palembang. 20, Tegi Seci dari Jambi. 21, Riana Wartono Seci dari Bandung. 22, Charlie Stephen Sesiong. 23, Hadinata Sesiong Barat 2. 24, Rohana Seci dari Angke. Cari Sesiong nanti informasi di chat room ya. Dari kota mana? Oke, baik. Ini apakah Yanti Chen Secie dari Medan bisa sharing bersama kita? Yanti Chen Secie. Oke, kita lanjut dengan Laili Secie. Ini Laili Secie tadi sudah ada sharing ya di chat. Silakan Secie, Laili. Malam Sesiong Suci. Ya, malam, Ini malam Secie. lagi demam. Oh, Dari kemarin demam, hari ini udah baikan nih, sekarang demam lagi nggak apa-apa. Sambil ini santai aja lah ya. Nggak tahu mau sering apa, cuman tadi kemarin sibuk seharian, dari 2 hari sibuk seharian nggak baca dari Tina Suci ya. Tina Suci ada tanya mengenai Mi Jing Se ya. Mi Jing Se yang Sevia Suci ada kirim video. Itu memang waktu itu kita bikin bazar di Samprasa selama 5 hari ya. Jadi stand Jingse kita jual mie Jingse labu dengan jahe dari Sufu juga ya, dari produk Jingse. Itu nanti kita bisa sharing oh sama Tina Suci di Jakarta. Saya akan ke Jakarta nanti sharing sama Tina Suci ya. Karena nih ya Tina Suci. Itu aja sih, lagi nggak bisa sharing Dharma hari ini. Agak lemes. Karena nih ya, Susyong Suci. Kan kan ya, Laili Secie ya. Ini sudah sharing ya bahwasanya ya lahir, tua, sakit, mati itu memang terbukti ya Secie ya. Oke,
Kan ya Yanti Suci sudah chat ya, tidak bisa sharing. Kita lanjut dengan Vimala Suci juga sudah chat, tidak bisa sharing. Ini ada dari Cikarang, Sesiong, saya Sayuta. Bisa sharing bersama kita, Sesiong. Saya Sayuta Sesiong dari Cikarang. Apakah bisa sharing, Sesiong? Oke, tidak leluasa kan Sesiong. Terus ada Mina Secie dari Medan. Apakah bisa sharing Mina Secie dari Medan, sama-sama Medan Lang? Mina Secie dari Medan, apakah bisa sharing? Sesiung, saya infoin sekali lagi ya, karena ini Hadinata Sesiung Japri saya, bahwa untuk hadiah Sinfasiang untuk daerah Jakarta ambil ke Cingsibu Jakarta ya. Untuk yang di Medan ambil di Cingsibu Medan, nanti akan kita kirimkan. Dan untuk daerah Palembang dan Bandung nanti saya akan tanyakan Yanti apakah ada pengiriman buku ke sana atau pengiriman barang ke sana ya. Kan entat ya. Untuk yang Cikarang mungkin dari Cahaya Sayuta nanti saya kirimkan ke Helen Secie, wakil Heci di Cikarang ya, karena dia bisa ku infoin untuk ambil di Cingsibu Peak, karena tinggalnya kan biasanya Sabtu Minggu Helen Secie ada tinggalnya di Kenari ya, jadi bisa singgah ke Cingsibu Peak ya, kan entat ya. Ya, kan ya, Tina Secie. Oke, kita lanjut ke Dona Andriani Secie. Ini apakah Dona izin tidak sharing kan Saya lanjut di Palembang ya. Meli Wanusi Secie. Palembang. Maaf Siong tidak bisa sharing kan Di Jambi. Tegi Secie. Jambi, Tegi Secie, apakah bisa sharing? Jadi saya juga bacakan satu-satu ya, sambil mengenal ya Sesiong Secie, biarpun cuma nama ya. Bisa sharing Secie di Jambi. Jambi. Tegi, maaf Sesiong Secie, izin tidak sharing kan Ini Ria Wartono Secie, Bandung. Ria juga tidak bisa sharing kan Ini dari Batam, Charlie Steven Sesiung. Oh sorry, ini Tegi itu Sesiung ya, bukan Secie ya. Sorry ya, ini Sesiung Tegi dari Jambi. Oke, kita lanjut dengan dari Batam ya, Charlie Steven Sesiung. Ini udah pasti Sesiung ini. Apakah bisa sharing Sesiung yang dari Batam? Ini saya mau infokan lagi nih, Charlie Steven Sesiung minggu lalu ada japri ya. Katanya awalnya dari Medan, kemudian dia ada pindah Batam. Jadi saya nggak tahu ini relawan Batam atau Medan. Jadi Tommy Sesiung bilang dari Johannes, bilang tulis Batam ya. Tapi Steven Sesiung ini pernah japri saya minggu lalu, katanya hadiahnya ambilnya dari mana. Dia awalnya dari Medan, kemudian dia ada pindah Batam gitu ya. Nanti Charlie Sesiung kalau ada di Charlie Steven Sesiung kalau ada di grup ini silakan jawab ya. Jadi lebih jelas. Sudah ada chat dari Batam ini. Lihat di nama pesertanya Charlie Steven dari Batam.
Mohon maaf izin tidak sharing. Cảm ơn. Dilanjut barat 2 ya. Hadinata Sesiong. Hadinata Sesiong. Yo, dia cảm ơn sama Seci aja loh. Bisa sharing? Hadinata Sesiong. Barat 2. Oke, maaf Sesio nggak bisa sharing. Kan ini terakhir ya, Rohana Kenapa Secie. kita Sesiong ya? Rohana Secie. Ini Rohana Secie salah ketik sama Elisa Secie, kenal ya? Saya nggak kenal. Mungkin dia kenal aku ya? Ah, mungkin kita Oh, hari ini boleh i- kenalan. izin enggak sharing. Dia tulis salah. Elisanya ada H. Oke, Ya, kadang kangen atas nama Master ya, sama-sama ya, kita kangen kepada Master ya menciptakan dunia suci. Oke, hari ini tidak ada yang sharing suci. tadi aku nampak Suceng Susyung ada raise hand. Mungkin Suceng Oh, dulu sharing ya. oke, silakan Saya Sesiong. Suceng. Saya Susyong. Oh, Oh, Cendana. Silakan, silakan. Eh, kalau kesan saya kan, bahwasanya Sang Buddha kan mengalami empat hal yang tidak bisa dielak ya. Maksudnya jodohnya memang mungkin sudah dekat waktu itu. Mau tidak mau tetap Dewa sudah menampakkan ada kehidupan manusia itu ada lahir, terus tua, sakit, dan mati, dan seorang pertapa ya. Jadi di sini kita kesan saya bahwasanya dalam kehidupan kita manusia itu kita tidak bisa terlepas dari tiga hal ya, yaitu anicca atau tidak kekal, terus dukkha atau penderitaan, dan yang ketiga itu adalah anatta. Anatta di sini artinya tidak ada aku. Artinya bahwasanya badan ini bukan milik kita. Kalau memang ini milik kita bisa mengontrol ya. Maksudnya ya sakit. Seperti kalau memang ini badan milik kita, ya kita perintahkan kepada badan kita supaya kita tidak sakit. Kan tidak bisa ya Sesiong Sece. Jadi di sini bahwasanya kita tidak bisa mengelak dari tiga hal tersebut. Jadi Sang Buddha pun waktu itu dia benar-benar merasakan bahwasanya dia harus terlepas, bisa mencapai keterbebasan dari tiga hal tersebut. Jadi sampai menyiksa diri itu Sang Buddha sampai 6 tahun ya penyiksaan diri. Terakhir dia mengambil jalan tengah, yaitu salah satunya untuk mencapai kebahagiaan. Maksudnya kita manusia di tengah-tengah ketidakkekalan, terus penderitaan dan anatta ini, yaitu salah satunya kita sebagai manusia, kalau kita ikut Sang Buddha, cara Sang Buddha yang paling baik itu yaitu semangat melayani ya. Maksudnya kita harus seperti memberikan semangat melayani, berkontribusi, dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi seperti ini kita bisa bahagia di tengah-tengah penderitaan ataupun anatta yang kita tidak bisa kita elakkan. ya, kangen ya. Ini Cendana Suci ya, yang sudah berbagi ya. Ya, seperti kadang kita melakukan kegiatan suci ya, walaupun kadang-kadang kita habis acara kegiatan tersebut, tapi kita bersuka cita ya. Seperti itu yang saya rasakan ya. Mungkin juga eh, demikian halnya ya dengan Sesiong Suci yang lain. Ini saya lihat Yeni Lukita Suci ada buka mic. Apakah ingin sharing bersama kita? Oke. eh, oke. Selamat malam Amir Susyong.
Cảm ơn Su Cheng Su Siêu. Ya, selamat malam ya Elisa Seje. Selamat Cảm malam ơn Sư sư Siêu. Cảm ơn Sang dan Kaise, cảm ơn tim Simpasiang. Cảm ơn juga ya, tadi saya mendengar Tina Seje ya. Nah, ternyata Tina Seje bekerja keras ya. Ini Simpasiang sebuah ladang berkah yang cukup besar ya Sesiung Seje. Seperti Tina Seje ya, dia ini ya centan di bagian kuis ya untuk Simpasiang ini. Bayangkan ya, dari awal Tina Seje itu mencari tim yang untuk bertanggung jawab ya, menyiapkan soal-soal kuis ya. Nah, kemudian harus menyiapkan hadiahnya lagi ya. Luar biasa Tina Seje mencari orang untuk berdana hadiah dia bagi bagi kuis. Kemudian tadi saya baru sadar satu hal ya, Tina Seje juga mendistribusikan. Nah, awalnya saya mengira hadiah itu hanya di Jakarta dan di Medan ya. Ternyata juga ya, kadang-kadang ada pemenang dari Pekanbaru, dari Palembang, dari Batam. Semua itu harus didistribusikan ya. Jadi karena ini ya pergaulan ya, Tina Seje sangat luar biasa ya. Tina Seje tahu harus kirim ke siapa yang ke Cingse Hangpi ya. Nanti siapa yang Sabtu datang dititip kemana. Luar biasa ya Tina Seje ya, karena ya Tina Seje. Jadi kalau tidak ada Tina Seje susah ya. Kuis ini ada hadiahnya, gimana ya mendistribusikannya juga satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Ya, jadi Tina Seje sudah sangat bagus ya, sangat luar biasa untuk melakukan pembagian hadiah, mendistribusikan kepada para pemenang. Oke, yang saya ingin sharing hari ini adalah sebenarnya ini berulang-ulang ya, bahwasanya tidak dusta, tidak bohong ya. Jadi Tathagata itu kita tahu adalah Sang Buddha. Nah, pada bab ke-16 ini sering diulang-ulang ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh seorang Tathagata atau Sang Buddha adalah tidak berbohong ya, tidak berdusta. Kenapa diulang-ulang ya? Dalam bab ini ada disebutkan bahwasanya tabib ya, seorang tabib. Ini adalah sebuah perumpamaan ya Sesiung Seje. Jadi dalam Sutra Trata ini menggunakan banyak perumpamaan, yaitu 7 perumpamaan. Nah, perumpamaan di bab ke-16 ini merupakan perumpamaan terakhir atau perumpamaan ke-7 dari 7 perumpamaan yang ada di dalam Sutra Teratai. Jadi perumpamaan di bab ke-16 ini adalah mengenai seorang tabib ya, seorang tabib. Tabib ini memiliki anak-anak yang keracunan ya. Jadi kita tahu kalau seorang tabib tentu memiliki cara untuk mengobati orang yang sakit. Jadi di sini disebutkan tabib ini memiliki obat untuk mengobati orang-orang yang keracunan. Nah, disebutkan juga bahwasanya obatnya ini cukup beragam untuk mengobati ya, tentu ya orang yang sakit itu juga cukup beragam penyakitnya. Di sini ingin dikaitkan kepada metode terampil ya. Jadi disebutkan tidak berdusta padahal yang disampaikan itu tidak sesuai kenyataan ya. Jadi itu adalah sebuah metode terampil. Nah, contoh di dalam perumpamaan ini adalah tabib ini melihat anak-anaknya yang sudah keracunan ini, sebagian tidak mau makan obat, sebagian tidak mau meminum ramuan yang sudah disiapkannya. Padahal dia adalah orang tua dari anak tersebut. Ya, ini adalah sebuah perumpamaan tentang apa? Tentang para makhluk hidup ya. Disebutkan bahwasanya makhluk hidup seperti salah satu makhluk itu tentu manusia. Manusia itu disebutkan keras kepala, sombong ya, merasa paling pandai ya. Jadi kalau dunia sekarang ini mungkin sebagian besar orang ya tidak ingin mendengar dharma. Karena apa? Karena orang sekarang merasa dengan pengetahuan yang dia miliki, dharma itu bukan apa-apa ya. Jadi merasa sudah paling pandai. Jadi kalau dalam sutra disebutkan sebagai orang yang sombong ya, orang yang sombong dan keras kepala. Nah, jadi tabib ini kemudian memikirkan sebuah cara agar anak-anaknya yang keracunan ini ingin minum obat. Jadi sang tabib kemudian pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Kemudian dari tempat sangat jauh itu sang tabib meminta seseorang untuk pulang ke rumahnya, menyampaikan kepada anak-anaknya bahwasanya dia sudah meninggal dunia. Ya, ini sebuah metode terampil ya Sesiung Seje. Jadi ini bukan sebuah kebohongan atau sebuah dusta,
tetapi merupakan sebuah metode agar apa? Agar anak-anaknya yang sudah keracunan yang tinggal di rumah ingin memakan atau meminum ramuan obat yang sudah disiapkan. Jadi tabib ini ketika akan pergi dia menyiapkan ramuan untuk anak-anaknya. Jadi sebenarnya tabib ini sudah memikirkan ketika dari tempat yang sangat jauh akan menyampaikan kepada anak-anaknya bahwasanya dia sudah meninggal dunia. Jadi ketika disampaikan dia sudah meninggal dunia, anak-anaknya kemudian sedih. Ya, kemudian sedih, menangis ya. Menangis dengan sangat sedih ya. Dan kemudian sebagian besar dari mereka meminum obatnya. Ini sebuah metode terampil benar-benar ya Sesung Sije. Seperti juga kita ya di dunia ini. Ketika ada Sang Buddha ya, dalam beberapa hari ini disebutkan kalau Sang Buddha ada, orang akan anggap remeh ya, anggap remeh. Apalagi kalau Sang Buddhanya bisa hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, kalau nggak salah 2 hari lalu disebutkan kalau seperti itu orang akan berpikir, oh Buddha masih ada kok, Buddha akan lama hidup di dunia. Jadi saya bertemu Buddha atau mendengar Dharma besok aja, ya bulan depan aja, tahun depan aja. Ini sama juga seperti kita ya. Di televisi atau di YouTube kita sebenarnya bisa mengakses sangat mudah ceramah master. Ya misalnya yang paling gampang ada master bercerita, ada lentera kehidupan. Masing-masing itu hanya sekitar 12 menit ya. Tapi kita bayangkan ya, banyak di antara kita mungkin karena kesibukan ya, jadi kita anggap remeh, itu besok lah. Nah karena besok ke besok mungkin kita sering ya. Saya sendiri juga kadang-kadang skip ya. Kadang-kadang merasa sangat sibuk ya bisa skip juga ya. Jadi kalau saya pribadi berusaha mengulang kembali yang saya skip ya. Nah di sini kita kaitkan kembali kepada perumpamaan ini. Jadi kita harus tahu memahami ya. Sang Buddha dari dulu sudah menggunakan metode terampil agar kita bisa menghargai Dharma yang ditinggalkan Sang Buddha di dunia. Jadi tabib ini bagaikan Sang Buddha, para anak-anaknya itu bagaikan kita ya, para makhluk yang tidak mendengar Dharma. Jadi anak-anak keracunan yang tidak meminum obat itu adalah ibarat dari para makhluk yang sudah banyak kesalahan ya, banyak ketidakpahaman dan akibatnya gagal paham ya terhadap sesuatu prinsip kebenaran dan berbuat kesalahan. Kemudian masih tidak ingin mendengar Dharma ya, tidak ingin memahami Dharma, sehingga ya semakin banyak kerisauan, semakin banyak kegelapan batin. Bahkan bisa karena ketidakpahaman itu berbuat sesuatu yang sebenarnya salah ya, tetapi karena tidak paham merasa sesuatu yang dikerjakan itu tidak salah ya. Nah jadi di sini banyak perumpamaan ya di dalam Sutra Trata ini. Salah satunya ya ini ya, tentang seorang tabib yang kemudian pergi sangat jauh menyampaikan kepada anak-anaknya bahwasanya dia sudah meninggal dunia. Pada saat anak-anaknya tahu bahwasanya ayahnya meninggal, mereka baru sadar. Ayahnya menyiapkan banyak obat yang selama ini tidak mereka minum. Ketika tahu ayahnya tidak ada lagi, mereka baru mau minum ya. Itu pun tidak seluruh anak-anaknya ingin minum tersebut ya, minum ramuan tersebut. Nah ini benar-benar sama seperti kita ya di alam manusia ini. Berapa persen sih orang yang mau mendengar Dharma ya? Bahkan ya Sesung Cici ini cukup menyedihkan ya. Bukan hanya orang-orang yang tidak bersentuhan dengan agama Buddha tidak mendengar Dharma ya. Orang-orang yang bersentuhan dengan agama Buddha, bahkan kita ya relawan ya, juga ada ya tidak mendengar Dharma. Jadi ini bukan sesuatu sentilan atau apa. Ini merupakan sesuatu yang kenyataan ya, sesuatu kenyataan yang ada di hadapan kita. Ya mudah-mudahan ya Sesung Sije ke depan kita semuanya bisa sama-sama lebih giat ya mendengarkan Dharma agar dapat memberikan manfaat kita, menumbuhkan kebijaksanaan kita. Kanan ya Sesung Sije, kanan Amir, Sesung dan Elisa Sije. Ya, kanan ya Sesung Sesiung ini sudah menyimpulkan bab 16 itu Sije Intan. Karena Sesung Sesiung tahu saya sekarang kalau hari kerja tidak ikuti Sinfa siang lagi ya. Begitulah mitra bajik ya Sesiung ya. Ya. Ada yang bisa melengkapi sehingga kita bisa mendapatkan. Sebenarnya dalam ini ya, aku bersyukur juga bisa menjadi bagian dari yang bisa mendapatkan belajar Dharma bersama. Setiap kali melihat
materi, membaca lebih bersungguh hati, kenapa ada istilah yang tidak saya kenal ya? Nah, lalu aku akan mencoba mencari tahu. Rupanya jawabannya kadang ada di bab-bab yang sebelumnya belum saya ikuti. Jadi rupanya rasa penasaran itu baik juga. Karena hal yang kita baca ini kan banyak. Bila kita tidak tahu ini, kita mencari tahu, informasi yang kita akan dapat lebih banyak. Sehingga lingkup cara memandang kita menjadi luas. Dulunya kalau tidak membaca atau mendengar ceramah, pikiran saya hanya ini aja, terbatas saja. Tapi lewat sharing master menceritakan tentang bagaimana relawan menjalankan aktivitas segala macam ya, apa yang dihadapi, membuat kita bisa melihat bagaimana para relawan itu berinteraksi dan tujuan dari interaksi ini adalah maksudnya setiap kita menjalankan kegiatan itu kan ada tujuan akhir. Tapi master selalu mengatakan bagaimana kita berproses menuju akhir itu yang paling penting di prosesnya ini. Dan di ceramah hari ini kan ada dikatakan ya, ada 4 kebijaksanaan. Diterangkan sangat lengkap mengenai 4 kebijaksanaan dan kegiatan yang diceritakan ini, di mana pada relawan suci Amerika ya, setelah 1 bulan ya tidak bisa pulang ke Hualien ya, mereka datang. Tapi pada saat itu begitu ada ribuan relawan. Saat itu Gria Chingse itu hujan. Jadi semua relawan itu bertumpuk. Bagaimana mereka saling bisa berinteraksi dengan baik. Karena mereka saudara sedharma, mereka bahagia bisa berkumpul bersama. Itulah adalah kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Lalu kan dalam pertemuan yang begitu banyak relawan, mereka saling mengagumi. Kan semua relawan sharing atas apa yang mereka lakukan di lokasi masing-masing. Kita memiliki ini sikap kagum, mengagumi orang yang berhasil sukses untuk menyemangati kita yang lagi belajar. Ini dinamakan itu ya kebijaksanaan pengamatan, menakjubkan. Wah, sungguh luar biasa. Rupanya ada istilah-istilah kebijaksanaan itu dari interaksi relawan dengan master ya. Lalu di sana lagi selain pengamatan menakjubkan itu adalah memanggil kesadaran dari cara berpikir kita, bahwasanya kita bisa melihat ini keberadaan kita bisa menyokong keberhasilan orang. Bagaimana kita melihat hal ini liitharen ya. Jadi dengan hal itu membuat kita ini ada yang nih kesetaraan dalam sifat hakiki. Dalam kegiatan suci selalu ada itu banyak perubahan-perubahan. Di saat detik terakhir perubahan. Tapi saya melihat ya relawan-relawan suci itu begitu harmonis. Mendapat berita ada perubahan, bagaimana yang bisa lakukan terbaik agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mereka tidak segera mencari solusi. Itu adalah tentang kesetaraan dalam sifat hakiki. Jadi, seperti Tina Sece tadi kan hadiahnya dipusatkan di Medan sama Jakarta. Karena ada perubahan, ya Tina Sece bisa mencari teman ya untuk yang luar kota seperti dari Palembang, Jambi, Batam dan lain sebagainya. Jadi selalu ada perubahan di dalam kegiatan suci. Jadi bagi Sesiong Sece yang sudah mempunyai kebijaksanaan ya, tentunya bisa mengatasi perubahan-perubahan tersebut sehingga dapat dijalani dengan sukacita. Ini sepertinya ada Timala Padma ya. Ini Sece ya. Ada tertulis Sesiong. Ini mohon tim bisa diperbaiki. Jadi
ada kalanya ya Sesiung Sece kalau sharing ya kita bisa tahu karena nama ini kan kita nggak tahu Sesiung atau Sece, ya kan? Apakah ya Sece yang dari Tanjung Balai ya bisa sharing bersama kita? Kan Sesiung, saya sedikit Ah, sharing ya Sesiung. Kak Tina Sece. Ya kita melakukannya itu memang kata Master ya. Kita dalam melakukan itu kita sambil belajar Sesiung. Dari belajar itu kita baru menyadari. Dari menyadari baru kita memahami apa yang kita dengar di Dharma itu sinkron ya Sesiung. Jadi seiring sejalan. Jadi kadang kalau kita mendengar dan kita tidak melakukan itu nggak terbukti. Jadi memang dalam melakukan ini saya yang sangat harus kanen sama Sucing Sesiung dan tim Sinfasyang ya. Di mana ini menjadikan satu wadah seperti tempat pembabaran Dharma yang fleksibel ya, online. Jadi kapanpun orang bisa klik buka untuk setiap hari bisa ikut Sinfasyang. Jadi seperti Heci Cikarang kita yang baru kan, saya minta ke Helen Sesiung selaku wakil Heci bilang Sece harus juga minta komunitas untuk ikut dengan Sinfasyang. Jadi kita relawan se-Indonesia bisa saling kenal di dalam wadah ini, yaitu wadah tim Sinfasyang. Jadi benar-benar tim Sinfasyang ini mempersatukan ya, mempersatukan semua relawan se-Indonesia ini untuk bisa saling bersatu hati, untuk bisa saling menyokong. Karena sendiri itu kan nggak bisa Sesiung. Contohnya dalam pembagian buku juga sama. Harus ada yang berdana, juga harus ada yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, juga harus ada yang membuat kuis pertanyaan itu, gitu kan Sesiung. Jadi itu juga harus ada yang mengarahkan seperti Sucing Sesiung mengarahkan kita semua. Jadi ini benar-benar kita satu tim yang harus sama-sama melakukan itu sambil belajar gitu Sesiung. Makanya ini juga adalah kita cuma seperti saya ini cuma menjembatani ya. Contohnya kita juga sekalian buat barang-barang cincin kita supaya bisa dipergunakan kan untuk ke relawan-relawan kita kan sebagai hadiah Sinfasyang. Itu juga salah satu metode terampil di mana kita semua ini ada saling berhubungannya di dalam Ceci ini kan sangat luas, sangat besar. Jadi harus para relawannya sendiri untuk bergerak. Kalau bergerak sepertinya kan kita baru berputar itu roda dharmanya, apa yang kita dengar tiap hari ini yang Master jelasin ini. Karena di zaman Sang Buddha sendiri pun banyak keraguan kan Sesiung. Orang yang mau dengar dharma itu pun maju mundur kan Sesiung. Apalagi udah nggak ada Buddha kan gitu kan. Jadi hanya dharma ini sebagai pacuan kita. Semoga ya ini dharma ini benar-benar kita sendiri harus punya berkah yang besar, harus punya jodoh baik, mitra baji yang baik untuk selalu merangkul lebih banyak orang untuk mendengarkan dharma gitu. Kan Sesiung Secemen, kan Tacia. Ya, kanton ya, Tina Sece. Jadi ini benar ya, Sece apa yang disampaikan Sece itu memang dapat kita rasakan semuanya. Ya, yang penting kita dalam menjalaninya semua dengan tulus. Ya, jadi kita dengan ketulusan yang kita jalanin, tentunya semua yang kita rasakan itu adalah sukacita dalam Dharma. Oke, baik, Sece Elisa. Sebagai penutup mungkin bisa sampaikan untuk penutup karena kita 3 menit lagi menjelang pukul 9. Kan Karena Sesiung Sejeman, karena kita di sini semua juga belajar. Saya sendiri juga baru pemula dan belajar dan saya mendapatkan sukacita. Sehingga saya juga ingin Sesiung Sejeman bila mendapatkan sukacita boleh berbagi kepada kami. Sehingga setiap yang Sesiung Seje dapatkan juga akan memberikan suatu informasi baik, membuka wawasan kami yang tidak melihat hal itu, tapi Sesiung Seje melihat hal itu. Jadi mari kita bersemangat dan ditunggu untuk sharing-sharingnya ya, yang
menguatkan kita bersama untuk tetap rajin mengikuti dharma yang dibabarkan Master. Cảm ơn ya, sư兄sư姐们ya. Ami Susung, kita masih ada kuis kosakata ya? Ada sepertinya Sece. Ya. Silakan host ya, bantu untuk kosakata.感恩师公上人开示，感恩师公师伯，净思妙莲华熏法香与会，Kosakata Shun Fasyang bab 16 panjang usia tahta gata. Episode 1532, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan yang memberi manfaat bagi semua makhluk. Shi tata, bahasa kuyup, yun zuo, menjalankan, mengoperasikan, berfungsi. Yi shi li, prinsip dari kebenaran tinggi, Ganaika Sara. Xiang Shi, menjelaskan secara rinci, Shi Wu, menunjukkan dan menyadarkan. Yuan Zheng, sepenuhnya mewujudkan samudagama. You Shan, memiliki kebajikan. Wan Yu, keras kepala dan bodoh. Wu Sheng Mie Xiang, tiada tanda kemunculan atau pelanyapan. Ru Si, demikian tersebut. Yan Wu, tidak senang, membenci, tidak menyukai. 感恩师哥师伯，晚上好。 Kan-en ya, Xiaofusa telah membawakan kosakata. Susung Sece, simfas yang malam hari ini kan telah berakhir ya. Tapi Susung Sece ingat ya untuk melakukan absensi sebelum meninggalkan ruang Zoom. Ambil Susung, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ya, Kan-en ya Sesiung Sece yang sudah mengikuti sifat siang sampai dengan sekarang ini. Jadi kita tutup dengan Wensin ya Sesiung Sece. Ya. 大家请起立，请合掌，向佛举上人起三分心礼，问心，再问心，三问心。祝福大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛。感恩大家，阿弥陀佛。 感恩semuanya. 感恩大家。 Cảm ơn Tina Sece, cảm ơn Linda Sece. Susung juga cảm ơn ya.